Edisi jalan-jalan spesial kali ini, kita bakal menjelajahi Kalimantan Barat karena penasaran nih sama produk butter asli buatan dalam negeri, yaitu butter Tengkawang. Deli, ini Akam sih ya, warga sini asli. Yang kasih tahu nih soal buat Tengkawang ya. Gimana, udah nggak sabar? Nggak sabar dong, langsung aja kita jalan aja. Ngapain kalian di Bengkayang? Loh, Udah nggak dia. Tengkawang itu adalah pohon asli Kalimantan yang banyak ditemukan di daerah Bengkayang. Untuk ke Bengkayang sendiri dibutuhkan waktu sekitar 7 sampai dengan 8 jam lebih dari kota Pontianak. Nah, ini kita baru aja landing di Pontianak nih dan mau mampir dulu mengunjungi sahabat-sahabat kami di Arboretum Silva milik Universitas Tanjung Pura. Di sini ternyata juga ada pohon tengkawang ya yang sengaja ditanam di tengah kota Pontianak untuk dipelajari. Nah, ini adalah contoh pohon tengkawang yang umurnya udah 30 tahun. Arboretum Silva ini merupakan tempat pengembangan keanekaragaman hayati yang dikelola oleh mahasiswa kehutanan. Tempat ini juga menjadi areal untuk pendidikan, penelitian, dan juga ruang terbuka hijau kota Pontianak. Nah, di sini kita dikenalkan dengan aneka produk olahan tengkawang. Wih, ada yang dibikin es krim, kue, sampai pizza. Ada juga nih buah tengkawangnya yang udah dikeringin. Jadi penasaran gimana sih cara ngolahnya? Setelah bersantap siang dengan berbagai macam makanan dan olahan dari butter Tengkawang, kita bakal lanjut nih perjalanan ke Desa Sahan di Kabupaten Bengkayang. Serunya, sepanjang perjalanan kami dihadang oleh jalur-jalur yang sempit dan rusak. Jalur menuju Desa Sahan juga berkelok-kelok. Akhirnya setelah perjalanan selama 5 jam, kita sampai juga di Bengkayang. Besok kita bakal lanjut lagi seru-seruan, jadi tonton terus. Setelah selesai beristirahat tadi malam, kita akan lanjut perjalanan menuju Bengkayang dengan perjalanan darat sekitar 2 jam. Nah, kita lalu lanjut lagi menuju tempat pengolahan buah tengkawang di Desa Sahan. Desa Sahan ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Masyarakat di sini sudah menghuni desa sejak tahun 1970-an. Selain itu, Desa Sahan juga berbatasan langsung dengan kawasan hutan adat Pikul. Menurut Pak Damianus Nadu, tokoh adat Desa Sahan, banyak warga di Desa Sahan ini dulunya adalah para transmigran. Dilepas aja, kayak dilepas gitu. Pakai ujungnya. Gini. Oh gini, ini gini. Coba kamu lagi. Di desa inilah Pak Nadu bersama warga melestarikan pohon tengkawang lalu mengolah buahnya menjadi minyak dan butter tengkawang. Dulu masyarakat mengolah tengkawang secara tradisional. Buah tengkawang ini dikeringkan lebih dulu dengan cara dijemur. Buah yang sudah kering ditumbuk lalu dimasukkan ke dalam karung untuk dikukus. Proses pengungkusan itu dilakukan supaya tengkawang bisa mengeluarkan minyak. Nah, bubuk tengkawang ini lalu diperas menggunakan pengapit dari kayu dan minyaknya ditampung dalam bambu. Minyak yang telah mengeras itulah yang disebut butter. Namun, sejak tahun 2021 sampai dengan 2023, warga didukung oleh TFCA Kalimantan Kehati melalui Institut Riset dan Pengembangan Hasil Hutan atau INTAN yang menjadi mitra TFCA Kalimantan. Dukungan ini berupa mesin produksi dan perbaikan rumah produksi tengkawang agar sesuai dengan standar BPOM. Fakta menariknya, minyak tengkawang yang baru saja diproses bisa langsung diminum karena memiliki banyak manfaat mulai dari obat sakit tenggorokan, menambah stamina, dan juga banyak manfaat kesehatan lainnya. Sekarang kita lanjut nih, mau main air. Kita mau menghabiskan waktu nih di Riam, atau biasa disebut juga air terjun. Enaknya sambil makan siang kali ya. Kita tunggu Laude masak yuk. Masakan yang dibuat kali ini tentunya menggunakan produk olahan tengkawang dong. Nikmat mana yang kau dustakan lihat keindahan alam seperti ini sambil nikmatin makan siang.
Selama perjalanan menuju Riam, kita juga menjelajahi hutan adat Pikul ini, di mana masyarakat sekitar menyebutnya supermarket alami. Karena banyak kebutuhan warga lokal bisa terpenuhi di hutan ini karena memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ini dia contohnya. Selama ini yang kita tahu, kalau memasak pakai bawang putih bentuknya butiran kan? Nah, ini beda nih. Kita masak bawang putih dalam bentuk kulit kayu dari pohon teradu. Kulit kayu berwarna merah ini bau dan rasanya mirip sekali sama bawang putih. Kalau ada lomba mirip-miripan sama bawang putih, kayaknya bawang putihnya kalah nih. Terus ada juga daun sengkuba yang digunakan sebagai penyedap rasa pengganti micin karena menghasilkan cita rasa gurih. Ada lagi nih, daun yang mengeluarkan rasa manis, yaitu daun empangau. Selain menghasilkan rempah-rempah, hutan adat Pikul juga menyimpan kekayaan yang sudah dikenal hingga ke luar negeri selama berabad-abad, yaitu pohon gaharu. Pohon ini memiliki resin atau getah keras yang baunya wangi dan biasa digunakan sebagai pengharum ruangan di rumah-rumah ibadah. Nah, harga getah ini fantastis loh, bisa mencapai 1 miliar rupiah per kilo. Wow. Dari Desa Sahan, kami akan menuju ke pos pemeriksaan lintas batas Jagoy Babang yang jaraknya sekitar 50 km dari Desa Sahan. Hari ketiga kita sudah sampai di border atau perbatasan antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah, ini kita ada di border Jagoy Babang ya. Nah, sementara di seberang sana tuh itulah bagian Malaysia. Jadi aku sekarang mau jalan-jalan ke luar negeri. Jagoy Babang ini satu dari beberapa pos perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Perbatasan ini belum dibuka untuk umum, namun tidak menghalangi untuk pergi ke luar negeri dengan cara membuat surat izin melintas PLB atau pos lintas batas. Pos lintas batas ini fungsi dan fasilitasnya sama loh kayak di bandara. Ada pengecekan dokumen dari pihak imigrasi dan juga barang bawaan dari bea cukai. Dengan adanya PLB ini memudahkan masyarakat sekitar untuk menggerakkan ekonomi dan pariwisata. Caranya kalau mau ke luar negeri cepat, diam di sini di Indonesia, ke sini udah ke luar negeri, balik lagi ke Indonesia, bolak-balik ke luar negeri. Dari pos lintas batas inilah masyarakat di Desa Sahan bisa menjual buah maupun produk-produk tengkawang mereka ke Malaysia. Tidak hanya tengkawang yang bisa dijual ke negeri jiran, tetapi juga produk kerajinan tikar bidai yang sentra kerajinannya tidak jauh dari Jagoy Babang. Tikar bidai ini dibuat dari rotan dan kulit kayu kapwak. Pembuatannya menarik deh. Jadi setiap bidai itu memiliki corak yang berbeda yang ternyata selama proses pembuatannya tidak digambar. Jadi hanya mengandalkan daya ingat saja. Keren ya? Bu, udah berapa lama berkecimpung di penjualan bidai ini? Udah hampir 20 tahun. 20 tahun. Jadi tengkawang dan tikar bidai ini cukup diminati pembeli dari Malaysia. Tuh lihat, kapan lagi bolak-balik ke luar negeri semudah ini. Sebelum pulang kita juga sempat nih mengunjungi tempat rumah adat namanya Baluk yang bentuknya cukup unik. Ini adalah rumah adat Jagoy Babang, di sini desa adat, di mana kita bisa lihat ini ada rumah-rumah tradisional dan dulunya tempat ini adalah merupakan pos peperangan antara Indonesia dan Malaysia. Rumah berbentuk bundar ini merupakan rumah adat suku Dayak Bidayu. Penasaran kita bakal jelajah kemana lagi? Tungguin episode berikutnya ya.